Memang di Kabupaten Landak itu 80% penduduknya adalah di bidang bekerjanya di bidang pertanian, perkebunan, dan memang ini merupakan pilar ekonomi kita. Oleh karena itu memang kita perkuat selama kami menjabat dari awal, menyusun visi misi juga kita perhatikan begitu. Saya harus mulai dari mana? Nah, kalau untuk perkebunan itu ada 2 kategori. Yang pertama perkebunan dengan investasi dari perusahaan. Itu ada 2 jenis. Yang penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari luar negeri. Jadi ada istilahnya PMA, penanaman modal asing ya. Nah, dulu ini izin dikeluarkan oleh bupati. Sekarang bupati nggak bisa ngeluarin izin. Jadi kami di Kabupaten Landak ada sekitar 50-an perusahaan sawit ya. Nah, dan itu semua tidak ada yang baru. Jadi selama kami menjabat kami tidak pernah mengeluarkan izin baru karena memang lahannya udah nggak ada. Jadi udah habis gitu ya. Nah, perusahaan ini beragam, ada yang besar, ada yang sedang gitu, ada yang kecil gitu. Nah, pada prinsipnya adanya investasi perkebunan sawit di Kabupaten Landak tentu kita harapkan memiliki efek positif. Yang pertama, membuka keterisolasian. Jadi ada daerah-daerah seperti di Kuala Behe, Air Besar, bahkan di Kecamatan Ngabong sendiri seperti daerah Pak Mayam begitu, itu terbuka akses itu oleh perusahaan. Jadi tidak perlu lagi pakai speedboat lewat sungai dan sebagainya. Itu di beberapa tempat itu kita bisa rasakan langsung manfaatnya. Ya mungkin bukan jalan aspal hitam atau jalan tol gitu, tapi akses darat terbuka. Kedua, kita berharap ini juga menambah lapangan pekerjaan. Nah, jadi ada masyarakat yang terlibat di situ dan bisa menjadi karyawan perusahaan. Nah itu ya tentu pada akhirnya kita berharap itu menjadi pemacu putaran ekonomi. Tapi ada juga persoalannya. Apa itu persoalannya itu? Ya tadi yang untuk tambahan positif, berkaitan dengan implikasi langsung kepada Pemda Landak. Perusahaan sawit itu pada saat mengurus HGU itu membayar BPHTB kepada pemerintah daerah Kabupaten Landak. Itulah yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah Kabupaten Landak. BPHTB itu apa? Jadi BPHTB itu dibayarkan 1 kali dalam 25 tahun. 1 kali izin berarti itu. 1 izin lahan konsesi. Jadi 1 izin itu bayar sekali untuk 25 tahun. Jadi memang siapapun jadi Bupati Landak ke depan itu tantangannya adalah bagaimana untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang lain. Karena kita tidak perlu melulu berharap sama perkebunan sawit. Ya, itu pun kecil karena kita mungkin PAD itu ya kurang lebih lah ya rata-rata itu sekitar 50 miliar setahun. Dari APBD kita yang 1,2 triliun. Wah, luar biasa. Jadi PAD-nya kecil banget. Ya kenapa? Seperti yang dikatakan Pak Gubernur ya. Yang kurus-kurus itu buat daerah, pajak kurus tuh buat daerah, yang gede-gede buat pusat. Walaupun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 kalau nggak salah tentang perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pusat, katanya nanti untuk daerah-daerah penghasil sawit akan ada semacam perhitungan khusus untuk nanti dana bagi transfer ke daerahnya begitu. Tapi secara detail, secara teknis kita belum tahu karena memang belum keluar kan, PP-nya sedang diatur. Nah, Ibu tadi menyinggung PAD. Memang PAD terbesar itu di sektor sawit atau sektor lain? Sawit. Sawit. Iya. Karena itu yang kita terima setiap tahun itu yaitu kurang lebih 50 miliar. Gitu. Nah, itu yang masuk ke persoalan perusahaan sawit berikutnya. Satu, belum tentu semua ngurus HGU gitu. Jadi ada nih yang belum ada bayar pajak sama sekali sama Pemda Landak tuh ada gitu. Berapa perusahaan tuh? Kan kalau nggak salah data kita ini 49 nih. Apa tuh? Perusahaan sawit di sana. Iya betul. 49 perusahaan. 49 perusahaan itu sebenarnya dengan anak-anak perusahaannya. Dengan anak perusahaan. Jadi kalau grup-grup besarnya hanya beberapa sih. Gitu. Ada yang nggak ngurus HGU. Jadi tidak bayar BPHTB. Ada yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membangun kebun bagi masyarakat. Ada yang tata kelolanya masih buruk
sehingga sistem bagi hasilnya tidak transparan, tidak akuntabel dan merugikan masyarakat. Nah, Pemda nggak punya kekuatan untuk mendesak itu. Apakah harus provinsi atau pemerintah? Ya, kita di pemerintah daerah ya kan tugasnya pengawasan, pembinaan. Gitu. Ya, kalau kami sih sudah berkali-kali ya bersurat, memanggil, kemudian memberi peringatan dan sebagainya. Nah, kemudian berkaitan dan kewajiban CSR. Nah, selama ini katanya mengeluh tidak ada saluran komunikasi. Ya, kita buatkan sesuai dengan Perda, ada namanya forum CSR. Nah, itu udah mulailah sedikit-sedikit kita mulai benahi gitu. Jadi CSR perusahaan tuh lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya salah satu CSR yang perusahaan kemarin ada yang dipakai untuk membayar iuran BPJS bagi para petani begitu. Jadi perusahaan itu CSR-nya dipakai untuk bayar BPJS. Jadi para petani terlindungi gitu. Itu contoh yang baru berjalan gitu. Gak mudah menuju ke sana, butuh beberapa tahun gitu. Tapi perusahaannya nggak keberatan seperti itu, misalnya. Ya kan memang dalam undang-undang memang berkewajiban untuk memberikan CSR. Hanya saja selama ini kan mereka lakukan sendiri, audit sendiri, kadang lapor, kadang enggak gitu. Jadi forum CSR ini ya kami coba sediakan wadahnya. Jika memang perusahaan punya anggaran CSR ya harap melaporkan, kemudian mereka boleh tanya apa sih persoalan di Kabupaten Landak, apa yang mereka bisa ikut terlibat di dalamnya. Kita harap ini bisa efektif gitu. Itu yang menjadi ketua Pak Sekda. Ini sudah berjalan? Sudah. Walaupun sebenarnya kalau menurut harapan saya masih lambat banget progresnya, tapi ya oke lah, sudah mulai begitu. Sebenarnya ini kabar menggembirakan juga, Bu. Jadi masyarakat tidak perlu membayar BPJS tapi dibayar oleh perusahaan, kan seperti itu ya? Kami harap demikian, dan kami berharap ke depan bisa lebih luas lagi. Jadi universal coverage itu bisa tercapai. Tapi ya memang masih panjang lah jalan ke sana. Tidak mudah berurusan dengan perusahaan gitu. Ya kalau kita kan tentu di pemerintahan itu sifatnya ya advokasi, ya kan, pembinaan gitu.